Sudahlah, Ju. Kau ceraikan saja dia. Toh memang kau tidak bisa membagikan dia lagi, kan? Sakit hati oleh ucapan majikan, seorang pemuda dendam. Satu jadi harga tebusannya. Ditambah bonusnya duit jutaan rupiah. Duet pelaku Rajapati lihai menghilangkan barang bukti. Simak ceritanya saat lagi. Inilah Rajapati. All weapons are holstered and snapped in. The line is clear. Seorang pemuda datang dengan sebuah rencana. Zulkifli namanya. Ia adalah seorang pengumpul besi tua. Sial. Pada kemana yang punya rumah? Masa digedor-gedor ada yang dengar? Ia bekerja pada Zainuddin, pemilik gudang penjualan besi tua. Di kilometer 8 atas, tepatnya di Jalan Fisabilillah. Bang, Assalamualaikum. Bang, ini aku, Bang. Bang Jai. Pada awal September 2021, ibarat ada udang di balik batu terkait rencananya itu bahwa ada maksud terselubung dipicu oleh dendam masa lalu. Jadi, kau tunggu kabar dari abang. Siap, Bang. Neng. Istrimu, Ju? Iya, Bang. Ini Yanti. Dek, salam dulu. Ini bos abang. Zainuddin. Hai, cantiknya istrimu nih, Ju. Kok kau mau dek sama dia? Kau dipelet? Abang ini kalau bicara tuh senaknya aja. Ini tuh rezeki aku, Bang. Iya betul, rezeki sama kau, tapi sial buat dia. Serius-serius sekali kawan nih. Bercandanya. Ayo, Dek, kita pulang. Tidak hanya sekali, tapi berulang kali. Malah Zulkifli pernah disuruh meninggalkan istri. Ju, minum Ju, kopi. Ada apa, Ju? Ribet lagi? Iya, Bang. Aku gak habis pikir dengan jalan pikirannya, Bang. Bolak-balik. Aku selalu disalahkan. Aku harus bagaimana lagi, Bang? Sudahlah, Ju. Kau ceraikan saja dia. Toh memang kau tidak bisa membalikkan dia lagi, kan? Apalagi kasih makan dia. Sudahlah. Tinggalkan saja dia. Abang ini kalau ngomong enak aja ya, Kak? Lalu anakku bagaimana, Bang? Kak? Tanggung jawab seorang suami itu bagaimana? Meskipun dapat sedikit, aku masih bisa ngasih mereka untuk makan. Sudah. Kalau abang memang tidak mau ngasih solusi, lebih
naik, aku pergi dari sini. Suka-suka kau, Ju. Ada siapa, Bang? Neng, Bang Yene ada di rumah. Oh, ada. Silakan masuk. Ya, Neng. Lantas rencana apakah itu? Akankah Zainuddin tertipu? Jadi gimana, Bang? Abang tertarik? Posisinya ada di Kijang Kota, Bang. Ya tertarik lah. Kalau ada peluang, jangan disia-siakan. Nah, gitu dong, Bos. Hari Minggu, tanggal 5, jam 11. Jangan lupa kau datang lagi ke rumah abang ya. Kita lihat mobil, abang langsung bawa uang ya. Kalau cocok nanti, abang ambil langsung. Langsung kita bayar, supaya bisa langsung dikerjakan. Siap, Bos. Mantap. Jangan lupa hari Minggu. Siap, tenang, Bos. Zulkifli menyadari bahwa ia tak bisa beraksi seorang diri. Bapak satu anak itu pun mengajak Aryansyah alias Ari. Oma, apa kabar, Oma? Sehat. Kau Jul, ada apa kau? Kalau Mama kalau sehat. Masih lama kan rumah ini? Udah lama, paling 2 hari lagi ya. 2 hari lagi. Sebentar ya, Paman. Ya. Aku ada job besar. Kau tertarik tidak? Coba apa? Aku mau pergi sama bos besar. Beli mobil tua. Dan kami membawa duit banyak. Dan tidak ada yang belum juga ada. Ya kalau dikumpulkan sih 400 juta ada lah. Boleh lah. Yakin? Pak, bagaimana? Terserah kalian lah, kalau itu menguntungkan. Baik. Gimana? Kau punya ide? Oke gini, kita pukul. Sesudah dipukul, kita lari. Gawat. Itu harus dihabiskan. Terus, bagaimana dong? Atau saya bawa badik. Jangan, terlalu repot. Jadi gimana? Atau saya bawa tali aja? Ide bagus. Kau siapkan saja talinya. Ya sudah, saya pergi ke warung dulu. Ya udah, tenang aja. Nanti saya urus lagi. Paman, kita pamit ya. Ya, Jul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rik, semangat Rik kerjanya. Siap. Lantaran tergiur uang ratusan juta rupiah, Aryansyah menyanggupi ajakan Zulkifli pula. Keduanya terus mematangkan rencana mengantisipasi segalanya. Rik, talinya sudah ada kan? Aman. Mantap. Jadi gini ya, nanti di posisi aku kasih kode dan kau juga kasih kode ke aku.
Oke, kalau kau sudah kasih kode aku langsung tarik lagi. Dan kau duduk di posisi belakang dia. Aku di samping dari depan. Ayo dah, jalan. Dulu, Apa lagi, Kori? masalah pembagian hasil bagaimana? Ah, terserah kau. Dibagi dua pun juga gak apa-apa. Terus, Pak Marzuki dikasih berapa? Terserah. Kau atur aja, oke? Oke, sudah, jalan. Assalamualaikum. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Neng, abangnya ada? Ada. Ya, masukin. Oke. Ironisnya, Zainuddin sama sekali tidak curiga. Bahkan ia berangkat dari rumah tanpa meninggalkan berita apapun pada keluarga. Saban hari, Zainuddin biasa bekerja sedari petang hingga dini hari. Selama perjalanan, tidak terasa ada kejanggalan. Sembari Zulkifli memandu jalan, Zainuddin terus mengikuti arahan dengan tujuan wilayah Kijang Kota di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Bang. Stop, Bang. Di sini, Bang. Di sini? Ya. Oke, di sini, Bang. Tunggu, Bang. Sampai mereka berhenti di depan kantor navigasi, Aryansyah saling bermain kode dengan Zulkifli, maka terjadilah Rajapati. Ya, Bang. Sini aja, Bang. Bentar ya, Bang. Sudah mati dia. Mati. Zainuddin pun tak berdaya hingga nafas terakhirnya. Laknatlah duet Zulkifli dan Aryansyah. Tarik ke belakang. Tarik buruan. Terus, tarik. Zulkifli memacu kendaraan ke arah Tanjung Uban via Jalan Galang Batang serta Kelurahan Kawal Kabupaten Bintan. Jenazah korban dikubur di lahan tak bertuan dekat Menara Sutet jauh dari pemukiman. Di sanalah Zulkifli merampas duit korban 9 juta rupiah selain kartu ATM dengan saldo ratusan juta rupiah.
Selesai menyingkirkan jenazah, Zulkifli CS pergi menuju lokasi ketiga. Rencana mereka, mobil korban akan dihilangkan berikutnya. Jadi gimana, Bang? Kita tinggalkan saja mobilnya di sini. Lebih baik mobil ini kita tinggalkan saja di danau. Kita turun dari mobil ini, kita dorong mobilnya ke danau. Ide yang bagus. Ayo, Buruan. Lepas. Dan tuntaslah rencana. Mereka pulang mendadak jutawan pula. Keduanya pun berpisah kembali ke rumah. Semalam tidak pulang ke rumah, istri Zainuddin, Eni Marlina, harap-harap cemas memikirkan keberadaan suaminya. Rani, putri sulungnya juga serupa. Bila mengurus pekerjaan, Zainuddin tak pernah lalai mengabarkan. Nama Zulkifli pun muncul dalam ingatan sebagai orang terakhir bersama korban. Ibu khawatir terjadi sesuatu yang buruk terhadap Bapak. Coba kamu lihatin ada SMS. Nen bilang buan jam 10 aku ke gudang. Aku lagi ada urusan. Aneh kan? Gak seperti biasanya. Bapak itu kalau kirim pesan gak pernah dengan kata aku. Biasanya dengan kata abang atau telepon langsung. Aduh, ada apa ya? Lalu ini siapa yang mengirim pesan, Bu? Nomornya memang nomor Bapak. Oh, siapa ya? Kita lapor polisi aja, Bu. Ke Polres Tanjung Pinang. Ya, kita melaporkan saja. Yuk, ayo. Sejak dilaporkan, hasil pencarian nihil lebih dari 2 pekan. Sementara 2 hari pasca aksi, nasib Aryansyah ibarat jauh panggang dari api. Ia kembali menemui Marzuki, mengeluhkan perbuatan Zulkifli. Pak, lihat si Zul. Ada datang gak dia? Kenapa rupanya? Kau ada masalah? Si Zul gak ada kabar, Pak. Aku ditipunya. Apa lebih baik aku lapor saja ke polisi ya, Pak? Biar sekalian kami kena berdua. Jangan lapor. Lebih baik kau balik kampung saja. Tengok mamamu. Dia lagi sakit. Mana lah, Pak? Sudahlah. Ini uang ambillah. Pulanglah kampung. Tengok mamamu. Baiklah, Pak. Urung melapor polisi, Aryansyah akhirnya menuruti Marzuki. Di kampung halamannya ia bersembunyi. Kamis 23 September 2021, mobil Zainuddin ditemukan warga yang tengah memancing di Danau Biru, lokasi bekas pertambangan di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Polisi lekas mengantongi identitas pemilik minibus warna putih itu, yakni Zainuddin, pengusaha besi tua yang dilaporkan hilang 2 minggu lalu. Tak lama, jenazah Zainuddin akhirnya ditemukan juga oleh warga di Kampung Karangledok, Desa Eking Anculai, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Lokasi berjarak sekitar 58 km dari kota Tanjung Pinang. Tak butuh waktu lama, jejak pelaku berhasil dilacak oleh tim gabungan Polda. Dalam video amatir warga, tampak Aryansyah tak berkutik saat ditangkap di kampung halamannya. Hingga akhirnya, Minggu 26 September 2021, Zulkifli tertangkap juga. Tim gabungan Polda Kepulauan Riau menyergapnya dengan rentetan tembakan peringatan ke udara.
Zulkifli menyerah saat hendak pergi berbelanja ke Pematang Rebah. Puncaknya, Zulkifli dan Aryansyah ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Selama masa pelariannya, Zulkifli menghabiskan dana korban sebanyak 260 juta rupiah yang digunakan untuk membeli rumah, kendaraan roda 2, membeli perhiasan serta berfoya-foya. Penyidik menjerat kedua tersangka menggunakan pasal pidana berencana, lalu didakwa di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang selanjutnya. Sakit hati, Bu. Kenapa engkau sakit hati? Pertamanya, waktu saya pisah sama istri saya, bertengkar. Berapa kali waktu dia ngajak saya minum alkohol ke BP, berapa kali dia bilang sama saya, suruh saya tinggalkan istri saya, karena saya tak mampu untuk membahagiakan dan ngasih makan istri saya. Masalah apa mengambil uang itu, awalnya tujuan saya datang ke rumah si Adi, mengajak merampok uang itu. Dan saudara Adi bilang, kalau tidak kita habisi akan berbahaya. Ya terserah, saya bilang. Nah itu apa perlu kita siapkan tali kata saudara Adi? Ya boleh, saya bilang. Makanya dia siapkan tali.